Di ujung timur Pulau Jawa, terdapat sebuah hutan yang terkenal dengan aura mistisnya, Alas Purwo. Konon, hutan ini adalah kerajaan gaib tempat para jin dan makhluk halus bersemayam. Banyak orang yang tersesat di dalamnya tanpa jejak. Dan ada pula yang kembali dengan kisah mengerikan. Kisah ini dialami oleh seorang pemuda bernama Arif, seorang fotografer alam liar yang gemar menjelajahi tempat-tempat terpencil. Pada suatu malam, ia bersama 3 temannya, Rudy, Faisal, dan Andre, memutuskan untuk berkemah di tepi Alas Purwo. Mereka ingin membuktikan sendiri apakah benar hutan itu angker seperti cerita masyarakat setempat. Seorang penduduk desa sempat memperingatkan mereka, "Mas, jangan macam-macam di Alas Purwo. Kalau sudah masuk, jangan pernah bicara sembarangan, apalagi menantang yang tak terlihat." Namun, mereka hanya tertawa dan menganggapnya mitos belaka. Malam pertama terasa biasa saja, hingga menjelang tengah malam. Tiba-tiba, terdengar suara gamelan yang sayup-sayup terdengar dari dalam hutan. Awalnya, mereka mengira itu hanya angin yang berhembus atau imajinasi belaka. Tapi semakin lama, suara itu semakin jelas. Seolah ada sebuah pagelaran wayang di dalam hutan. "Siapa yang main gamelan malam-malam begini?" tanya Faisal sambil merinding. Andre, yang memiliki indera keenam, tiba-tiba tampak pucat. Ia menatap gelisah ke arah hutan. "Kita harus masuk tenda sekarang," bisiknya ketakutan. Namun, Arif yang penasaran justru mengambil kameranya dan mencoba merekam suara tersebut. Saat ia mengarahkan kamera ke dalam kegelapan, layar LCD-nya menunjukkan sosok bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala. "Astaga, ada sesuatu di sana," teriak Arif sambil mundur ketakutan. Mereka buru-buru masuk ke dalam tenda dan membaca doa. Namun, suara gamelan berubah menjadi tangisan perempuan yang terdengar semakin dekat. Tenda mereka bergetar seolah ada sesuatu yang mengelilingi mereka. Rudy yang ketakutan mengintip keluar tenda. Seketika ia jatuh terduduk dan wajahnya pucat pasi. Dia tidak punya wajah," katanya tergagap. Semua langsung diam. Tak ada yang berani melihat keluar. Tangisan perempuan itu berubah menjadi tawa melengking. Lalu terdengar langkah kaki mengitari tenda mereka. Saat suara itu mendadak hilang, mereka langsung memberanikan diri keluar dari tenda dan bergegas meninggalkan lokasi. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat mereka tiba di jalan utama, seorang warga desa menatap mereka dengan bingung. "Loh, kalian ini kemana saja selama 3 hari?" tanyanya. Arif dan teman-temannya terkejut. Mereka merasa hanya semalam di dalam hutan. Tapi kenyataannya, mereka menghilang selama 3 hari. Ketika mereka memeriksa rekaman di kamera Arif, hanya ada gambar hitam pekat. Tetapi di akhir video, muncul sosok bayangan tinggi besar dengan senyum menyeramkan. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi berani mendekati Alas Purwo. Dan Arif berhenti mengambil gambar di tempat-tempat angker. Setelah kejadian mengerikan di Alas Purwo, Arif, Rudy, Faisal, dan Andre berjanji tidak akan pernah kembali ke sana. Namun, mimpi buruk yang terus menghantui Arif membuatnya gelisah. Hampir setiap malam, ia bermimpi berada di tengah hutan, dikelilingi oleh bayangan hitam tanpa wajah, dan selalu mendengar suara gamelan yang menggema di kejauhan. Suatu malam, ketika sedang mengedit foto di laptopnya, ia menemukan sebuah file video yang tidak pernah ia rekam. Dengan tangan gemetar, ia membuka file tersebut. Di layar, tampak dirinya sendiri sedang berjalan di tengah hutan. Namun, yang membuatnya merinding adalah wajahnya yang perlahan memudar, hingga hanya menyisakan bayangan hitam dengan mata merah menyala. Tiba-tiba, terdengar suara kembali, berbisik dari headphone-nya. Arif langsung mencabut headphone dan menutup laptopnya dengan napas tersengal. Ia tahu mereka belum selesai dengannya. Ketakutan yang terus menghantuinya membuat Arif akhirnya menghubungi Rudy, Faisal, dan Andre. Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk kembali ke Alas Purwo. Kali ini dengan membawa seorang paranormal bernama Mbah Surono, seorang dukun yang dikenal mampu berkomunikasi dengan dunia gaib. Sesampainya di hutan, suasana terasa lebih mencekam dibanding sebelumnya. Mbah Surono langsung merasakan energi yang sangat kuat di tempat mereka pernah berkemah.
Mereka masih menunggumu, nak. Kamu telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu, ujar Mbah Surono dengan nada berat. Arif kebingungan. Aku tidak mengambil apapun, katanya panik. Mbah Surono kemudian menyuruhnya membuka kamera yang ia gunakan saat kejadian pertama. Setelah diperiksa, di dalam kamera itu tersimpan foto bayangan hitam besar yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Kamu telah menangkap sosok ini, dan dia menganggap kamu sudah masuk ke dalam dunia mereka. Mbah Surono mulai melakukan ritual untuk meminta izin agar Arif bisa terbebas dari teror tersebut. Namun, saat tengah membaca mantra, tiba-tiba angin kencang berhembus dan suara gamelan mulai terdengar lagi. Dari kegelapan hutan, muncul sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, berjalan perlahan mendekati mereka. Sosok itu mengeluarkan suara berat. Manusia tidak boleh bermain-main di tempat kami. Rudi dan Faisal gemetar ketakutan. Sementara Andre sudah pingsan. Mbah Surono dengan cepat menaburkan garam dan membakar dupa. Kembalilah ke duniamu. Mereka tidak ingin mengganggumu lagi, serunya lantang. Sosok itu berhenti, lalu mengeluarkan tawa mengerikan sebelum menghilang bersama angin malam. Setelah ritual selesai, Arif merasa tubuhnya lebih ringan, seolah beban yang selama ini mengikatnya telah terlepas. Mbah Surono menyarankan agar mereka tidak pernah lagi kembali ke alas Purwo dan melarang mereka membicarakan kejadian ini secara sembarangan. Setelah perjalanan terakhirnya ke alas Purwo, Arif merasa kehidupannya sudah kembali normal. Tidak ada lagi suara gamelan misterius, tidak ada mimpi buruk, dan kamera miliknya pun sudah kosong dari gambar-gambar aneh. Namun, semua itu hanya berlangsung selama sebulan. Pada suatu malam, saat Arif sedang bekerja di kamarnya, tiba-tiba listrik padam. Saat itu, ia hanya berpikir bahwa ini gangguan biasa. Sampai ia melihat layar laptopnya menyala sendiri. Di layar, muncul video dirinya sendiri. Tetapi kali ini ia berada di dalam gua yang gelap. Ia bisa mendengar napasnya sendiri yang terengah-engah, seolah ia sedang berlari dari sesuatu. Lalu, sebuah suara berbisik dari laptopnya. Kau pikir sudah bebas? Tiba-tiba, listrik menyala kembali, dan laptopnya mati mendadak. Arif terdiam, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia sadar, mereka belum melepaskannya. Keesokan harinya, Arif menceritakan kejadian itu kepada Rudi dan Faisal. Mereka pun terkejut karena semalam mereka berdua mengalami mimpi yang sama. Mereka melihat Arif berdiri di depan sebuah gua tua di dalam hutan. Wajahnya kosong, dan dari dalam gua itu terdengar tangisan perempuan. Saat mereka sedang membahas hal itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Arif. Saat ia membukanya, di depan pintu berdiri seorang pria tua berkopiah hitam dengan wajah serius. Apa benar ini rumahnya Arif? Tanya pria itu dengan suara berat. Arif mengangguk ragu. Iya, Pak. Ada apa? Saya Mbah Wiryo. Saya datang karena saya mendapat firasat buruk tentang kamu, katanya. Apa kau pernah mengambil batu hitam dari alas Purwo? Arif mengerutkan kening. Ia tidak pernah mengambil benda apapun dari sana. Tapi saat itu, Faisal teringat sesuatu. Arif, ingat waktu kita pertama kali ke sana, kamu pernah memegang batu aneh di dekat tenda kan? Arif tertegun. Ia memang pernah memungut batu hitam kecil, tetapi ia hanya melihatnya sebentar, lalu meletakkannya kembali. Mbah Wiryo menatapnya tajam. Batu itu bukan batu biasa. Itu adalah penanda. Siapapun yang menyentuhnya akan dianggap sebagai bagian dari dunia mereka. Arif merasa dadanya sesak. Apakah itu sebabnya mereka terus menerornya? Mbah Wiryo menyarankan agar Arif segera kembali ke alas Purwo untuk mengembalikan penanda tersebut dengan sebuah ritual khusus. Meski takut, Arif tahu ini satu-satunya cara agar dia bisa benar-benar terbebas. Mereka pun kembali ke alas Purwo. Kali ini hanya Arif, Rudi, Faisal, dan Mbah Wiryo. Setibanya di sana, Mbah Wiryo langsung mencari lokasi gua yang muncul dalam mimpi mereka. Setelah berjalan jauh ke dalam hutan, mereka akhirnya menemukannya. Gua itu terlihat gelap dan lembab dengan aura yang sangat menekan. Dari dalamnya terdengar suara samar tangisan perempuan,
Persis seperti yang mereka dengar dalam mimpi, Mbah Wiryo menyalakan dupa dan mulai membaca mantra. Arif diminta masuk ke dalam gua dan meletakkan batu hitam itu di tengahnya. Saat Arif melangkah masuk, hawa di dalam gua berubah menjadi sangat dingin. Tangisan itu berubah menjadi suara tawa melengking. Dan di sudut gua, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sebuah bayangan hitam berdiri dengan mata merah menyala, menatapnya. "Apa kau pikir bisa pergi begitu saja?" Arif hampir membeku ketakutan. Tapi ia segera menjatuhkan batu itu ke tanah dan berlari keluar. Saat ia keluar, Mbah Wiryo langsung menutup mulut gua dengan taburan garam dan melanjutkan ritualnya. Tiba-tiba, terdengar jeritan panjang yang menggema di dalam gua. Lalu semuanya menjadi sunyi. Setelah ritual selesai, mereka segera meninggalkan hutan. Sejak saat itu, Arif tidak lagi mengalami mimpi buruk atau teror dari makhluk gaib. Namun, seminggu kemudian, saat ia sedang membersihkan rumah, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya kembali membeku. Di atas meja kerjanya, tergeletak batu hitam yang sama, seolah ada yang telah mengembalikannya. Dan di dinding kamarnya, seseorang telah menulis dengan huruf besar, "Kami masih di sini." Apakah Arif benar-benar telah terbebas? Ataukah ini hanyalah permulaan dari mimpi buruk yang lebih besar?